Halo semuanya, perkenalkan saya Peggy Elva Nirmala, Ubala 2017, sebagai Sekretaris Jenderal. Jadi, Sekretaris Jenderal itu adalah posisi yang berperan untuk mengatur administrasi dan timeline kegiatan lembaga, serta mengawasi keberjalanan 5 divisi di bawahnya, yaitu Sekretaris, Bendahara, Media dan Informasi, Badan Usaha, dan Badan Rumah Tangga. Selain itu, Sekretaris Jenderal juga menjalankan fungsi dan tugas ketua ketika ketua sedang tidak dapat melakukan tugasnya. Arahan kerja yang diberikan yaitu menjalankan fungsi dan tugas ketua ketika berhalangan dan membantu serta mengawasi kesekretariatan lembaga. Nah, dari arahan kerja tadi itu saya nurunin jadi 4 fungsi kerja dan 1 deskripsi kerja. Fungsi kerjanya yang pertama, melaksanakan tugas dan fungsi ketua Ubala jika ketua Ubala berhalangan. Yang kedua, berkoordinasi dengan departemen lain dan ketua dalam menjalankan badan pengurus. Yang ketiga, mengawasi dan membantu divisi yang dibawahi dalam membentuk, mengatur, dan menjalankan program kerja. Dan yang terakhir, membuat laporan pertanggungjawaban kesekjenan ke BPA. Untuk deskripsi kerjanya, itu mengatur timeline kegiatan selama masa kepengurusan badan pengurus. Nah, dari deskripsi kerja tadi itu diturunkan jadi 1 program kerja, yaitu UBI, Ubala bulan ini. Kenapa sih harus ada program kerja Ubala bulan ini? Jadi latar belakangnya itu dalam menjalankan masa kepengurusan badan pengurus kan ada banyak banget tuh program kerja yang bakal dijalanin. Nah, jadi dibutuhkan pengaturan timeline kegiatan selama masa kepengurusan. Ini juga sudah sesuai dengan arahan dari GBHK, Kebutuhan Pendukung Organisasi nomor 7. Tujuan dari proker ini itu untuk mengatur timeline kegiatan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana pada tanggal yang tepat dan sesuai. Jadi, untuk keberjalanannya, Sekjen itu akan membuat matriks kegiatan dengan mendata seluruh jadwal kegiatan dari setiap divisi di awal kepengurusan. Selanjutnya akan di-follow up dan dikoordinasikan jadwal pastinya pada setiap awal bulan untuk menentukan timeline kegiatan selama 1 bulan tersebut. Timeline kegiatan yang telah ditetapkan akan direkapitulasi ke matriks keberjalanan kegiatan oleh Sekjen. Selain itu, timeline kegiatan juga akan disebar di grup line Ubala ITB dalam bentuk poster, serta akan dibuatkan event di grup line. Nah, untuk yang event ini hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya kayak akan ada hearing, atau kegiatan jalan-jalan, dan sebagainya. Kenapa harus dibuat dalam bentuk event? Supaya bisa jadi reminder juga untuk masa Ubala menjelang dijalankannya kegiatan tersebut. Nah, kalau yang membedakan proker ini dari timeline yang dibuat dari Sekjen sebelumnya itu kalau tahun lalu itu pakai Google Calendar kan. Nah, sebenarnya mekanismenya mirip-mirip sih. Cuma saya tuh ngerasa kalau Google Calendar gak banyak yang akses dari masa Ubala, dan sebenarnya itu untuk mempermudah Sekjennya aja mendata kegiatan apa yang mau dijalanin dan yang sudah dijalanin. Nah, makanya kalau sekarang itu saya buatnya dalam bentuk matriks di Excel. Kalau misalnya masa Ubala mau akses itu bisa lewat drive Sekjen, nanti di-share link drive masa kepengurusan BP yang tahun ini. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu selama masa kepengurusan BP 2020-2021, anggarannya nggak ada. Parameter keberhasilannya, seluruh timeline kegiatan per bulan disebar di grup line Ubala ITB pada minggu pertama setiap bulan. Nah, selanjutnya itu ada parameter keberhasilan untuk Sekretaris Jenderal. Yang pertama, untuk proker Ubala bulan ini, parameternya penyebaran timeline kegiatan per bulan di grup line Ubala ITB. Bobotnya 20%, targetnya 100%. Yang kedua, untuk fungsi kerja ketiga, parameternya merekapitulasi keberhasilan divisi, bobotnya 5%, tercapainya parameter keberhasilan divisi, bobotnya 50%, serta membantu dan menghadiri program kerja divisi, bobotnya 15%. Masing-masing targetnya 100%. Dan yang terakhir, untuk fungsi kerja keempat, parameternya terkumpulnya laporan rutin tiap divisi ke BPA. Bobotnya 10% dan targetnya 100%. Jadi total keseluruhan bobot itu 100%. Demikian penjelasan dari Sekretaris Jenderal. Selanjutnya ada penjelasan dari divisi kesekjenan, yaitu Sekretaris, Bendahara, Medinfo, BRT, dan Badan Usaha. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum kenal, kenalin aku Kurnia Putri Adilah dari FITB 2019, Ubala 2019, diamanahi sebagai sekretaris. Nah, sekretaris sendiri menurut Kak Adit itu adalah orang yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dan surat menyurat di Ubala. Arahan kerjanya mengatur dan mengelola segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam Ubala. Fungsi kerjanya ada 5, yaitu yang pertama, membuat proposal yang berhubungan dengan badan pengurus, lalu menjadi notulis pada kegiatan forum atau rapat yang melibatkan badan pengurus, lalu mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, kemudian berkoordinasi dengan sekretaris setiap kepanitiaan di Ubala, lalu yang terakhir, menyusun LPJ badan pengurus. Nah, deskripsi kerjanya itu ada 2, yaitu yang pertama membuat surat yang berkaitan dengan Ubala dan membuat nomor surat masuk dan keluar di Ubala. Program kerjanya ada 1, yaitu membuat pembuatan dan penomoran surat. Nah, latar belakangnya diperlukannya manajemen pengelolaan surat yang baik dalam pembuatan surat terkait kepengurusan dan kepanitiaan Ubala ITB. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan surat menyurat di Ubala. Deskripsinya, membuat surat resmi yang mengatasnamakan Ubala ITB dan mengelola penomoran surat. Waktu pelaksanaannya selama masa kepengurusan BP Ubala 2020-2021. Anggaran optimis 100.000, realistis 75.000, dan pesimis 50.000. Parameter keberhasilannya yaitu seluruh kebutuhan dan permintaan surat terpenuhi, bobotnya 25%. Lalu SOP pembuatan surat dapat dibaca. SOP penerimaan surat masuk dan SOP notulis. Parameter keberhasilannya yaitu yang pertama, untuk area kerja pembuatan dan penomoran surat, parameternya yaitu seluruh kebutuhan dan permintaan surat terpenuhi, bobot 25%. Lalu untuk fungsi kerja 1 dan 5, parameternya terbuatnya proposal dan LPJ badan pengurus, bobotnya 10%. Lalu fungsi kerja 3, parameternya terarsipkannya surat masuk dan keluar, bobotnya 25%. Kemudian fungsi kerja 2, parameternya yang pertama, terbuatnya notula untuk setiap forum dan kegiatan, bobotnya 30%, dan terpublikasinya notula forum dan kegiatan maksimal H+2 setelah kegiatan berlangsung, bobotnya 10%. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Masa Ubala, kenalin buat yang belum kenal, aku Beta Miftahul Fala, Astronomi 2018, Ubala 2018. Nah, di kepengurusan BP 2020-2021 ini, aku menjadi bendahara. Nah, bendahara ini apa sih? Dari deskripsi Kia sendiri, bendahara itu orang yang mengatur tentang aliran dana yang ada di Ubala. Aliran dana tersebut merupakan aliran dana masuk dan aliran dana keluar. Arahan kerja dari Kia ini, bendahara bertugas untuk mengelola aliran keuangan dari dana masuk dan dana keluar di Ubala. Bendahara punya 5 fungsi kerja. Yang pertama, merancang biaya pemasukan dan biaya pengeluaran selama kepengurusan BP 2020-2021. Yang kayak kita tahu lah, ada namanya RAB. Ada RAB yang pemasukan sama pengeluaran. Jadi aku bikin itu sebagai acuan, kira-kira berapa aja sih uang yang bakal masuk ke Ubala dan juga berapa uang yang bakal kita keluarin. Nah, yang kedua ini, fungsi kerja untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan dana Ubala sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Karena kayak dari Kadif atau dari kepanitiaan itu kan kalau misalnya mengajukan dana itu lewat bendahara. Kemudian fungker yang ketiga, melakukan pendataan aliran uang masuk dan aliran uang keluar Ubala. Fungker yang keempat, menarik uang kas dari masa Ubala. Dan terakhir, fungker yang kelima, menjaga dana minimum sisa kepengurusan. Deskripsi kerjanya memberikan laporan keuangan kepada anggota Ubala. Dari deskripsi kerja yang tadi diturunkan menjadi program kerja, namanya MOCA atau Monthly Cash Report Ubala. Nah, MOCA ini
dilatar belakangi oleh ADART Ubala pasal 17, yaitu bendahara wajib membuat laporan keuangan di akhir kepengurusan dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Dan juga berdasarkan salah satu poin pada GBHK Ubala, yaitu mengelola keuangan Ubala ITB secara transparan. Maka diperlukan adanya laporan keuangan dari BP ke masa Ubala, supaya setiap anggota Ubala dapat mengetahui kondisi keuangan Ubala, yaitu jumlah uang terkini, sumber kas Ubala, dan juga penggunaan uang Ubala itu digunain buat apa aja. Tujuannya intinya itu untuk transparansi keuangan kepada masa Ubala. Nah, deskripsinya ini bendahara akan mempublikasi laporan keuangan yang berisi pengeluaran dan pemasukan Ubala dalam 1 bulan ke grup Ubala. Waktu pelaksanaan ini kapan? Waktunya ini setiap awal bulan. Jadi sebulan sekali, maksimal tanggal 7 setiap bulannya. Kenapa tanggal 7? Karena aku pengennya masa ini tahu kondisi terkini kan. Kalau misalnya udah kayak tanggal 15 gitu, itu kan udah nggak relevan lagi sama kondisi di bulan yang sebelumnya itu, makanya nggak jadi terkini lagi. Jadi aku tetapin maksimal tanggal 7. Untuk anggarannya 0 karena memang nggak butuh apa-apa, dan parameter keberhasilannya ini multi cash report Ubala dapat terpublikasi ke grup Ubala setiap sebulan sekali secara tepat waktu. Ini di SOP. Untuk SOP kas-nya itu aku tetapin angkatan yang wajib bayar itu angkatan 17, 18, 19, dan nanti yang akan nanti angkatan 2020. Yang 2016 ke atas itu kenapa enggak? Karena kan pasti udah banyak yang lulus kan. Dan kalaupun belum lulus itu pasti udah mulai sibuk TA, fokus TA gitu. Jadi udah tidak terlalu aktif lagi. Makanya aku wajibin yang 17, 18, 19, 20. Dengan jumlah Rp10.000 per satu kepengurusan. Jumlahnya kenapa kecil? Karena dari kepengurusan sebelumnya kan udah dibilangin juga kalau sisanya dari kepengurusan sebelumnya itu lumayan besar. Dan aku juga pengen dengan jumlah yang sedikit ini semua masa itu bisa bayar gitu. Karena kalau jumlahnya terlalu besar, takutnya yang bayar tuh cuma itu-itu aja. Cuma beberapa orang yang membayar dan jadinya nggak adil kan. Padahal harusnya uang kas ini kan dibayar oleh semua anggota Ubala. Nah, kemudian untuk pembayarannya itu bisa tunai non-tunai. Kalau ketemu langsung ya bisa cash aja. Dan yang buat jarang ketemu bisa lewat e-money gitu kayak Dana, OVO, GoPay, atau bisa transfer lewat rekening. Waktunya sendiri nggak dibatasin, asal masih kepengurusan ini. Tapi sebisa mungkin sebaiknya dilakukan di awal kepengurusan, karena uangnya itu kan bakal dipakai untuk proker-proker kita kan, jadinya proker Ubala gitu. Makanya kalau bisa dibayar di awal. Kemudian yang angkatan 2020 juga kalau bisa setelah pelantikan langsung bayar uang kas. Dan buat yang bayar non-tunai, jangan lupa untuk kirimkan bukti transfer supaya bendahara tahu. Selanjutnya ini SOP dana kepengurusan. Ini lebih buat ke Kadif sih kalau misalnya mau mengajukan dana atau membutuhkan dana buat program kerjanya. Dan di sini tuh ada syaratnya. Jadi bendahara itu hanya akan memberikan dana jika kepala divisi dan minimal 50% anggota divisi sudah membayar uang kas sejumlah Rp10.000. Kalau misalnya syarat ini belum terpenuhi, maka Kadifnya silakan pakai uang sendiri dan nantinya bakal di-reimburse kalau misalnya syaratnya udah dipenuhi. Kemudian yang buat SOP dana kepanitiaan ini sebenarnya sama aja, mirip-mirip sama yang SOP dana kepengurusan tadi. Cuman untuk yang kepanitiaan ini ada SOP pengajuan pinjaman dana. Jadi misalnya suatu kepanitiaan itu butuh uang kan pastinya untuk modal awal kayak misalnya buat danus atau mungkin ada keperluan mendesak yang di awal yang dibutuhkan, itu bisa pakai uang BP dulu. Tapi dengan catatan nanti di akhirnya setelah acara panitia itu selesai atau setelah uang mereka cukup, itu bisa langsung ngegantiin uangnya. Dan di sini juga ada syaratnya buat kepanitiaan. Syaratnya itu bendahara hanya akan memberikan atau meminjamkan dana jika ring 1 dan 2 kepanitiaan 100% telah membayar uang kas sejumlah Rp10.000. Terus ini ada RABBP Ubala 2020-2021. Buat masa yang di rumah bisa akses di gadget masing-masing karena nggak bisa ditampilin. Bisa buka bit.ly/RAB20-21. Ini paling aku jelasin sedikit aja. Jadi untuk yang RAB pemasukan itu kita dapat dari sisa dari BP sebelumnya itu ada 14.058.100. Kemudian kita juga udah dapat dari LK. Alhamdulillah udah turun. Besarnya 8.650.000 dan pemasukan lainnya itu diperkirakan bakal kita dapat dari badan usaha dan juga dari uang kas. Untuk pemasukan yang pesimisnya itu 29.333.100,
yang realistisnya 29.533.100, dan yang optimisnya 29.818.100. Kemudian yang RAB yang pengeluarannya, yang optimisnya tuh 16.296.000, terus yang realistisnya 13.680.500, sama yang pesimisnya 11.346.000. Nah, setelah itu ini parameter keberhasilan. Di area kerja 1 itu muka, parameter KPI-nya multi cash report Ubala, terpublikasi di grup Ubala setiap sebulan sekali secara tepat waktu. Ini bobotnya 55. Kemudian yang kedua, penarikan uang kas. Itu parameter KPI-nya jumlah uang kas yang terkumpul dan jumlah masa Ubala yang membayar uang kas. Aku terapinnya jumlah uang kas ini terkumpul 1 juta dengan jumlah masa 100 masa Ubala, bobotnya 10-10, jadi 20. Kemudian yang area kerja ketiga itu pengaturan cash flow. Di sini parameter KPI-nya dana minimum sisa kepengurusan. Aku tetapin Rp4.500.000. Karena menurut aku itu uang yang cukup lah buat memulai kepengurusan baru. Misalnya buat modal awal badan usaha gitu. Sama misalnya ada proker-proker yang di awal, jaga-jaga kalau misalnya dana LK belum turun. Menurut aku uang Rp4.500.000 itu cukup. Dan di sini bobotnya 25. Jadi segitu aja sih pemaparan dari Bendahara. Makasih banyak Mas yang udah nyimak dan ngedengerin. Jangan lupa juga Mas untuk selalu jaga kesehatan dan semangat UAS ya Mas. Terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, atau sore atau malam Mas Ubala. Perkenalkan, saya Albert Senjaya dari SBM 2022 sebagai Kadif Dana dan Usaha BP Ubala 2020-2021. Deskripsi divisi. Divisi Dana Usaha merupakan divisi di bawah kesekretariatan yang melakukan kerja entrepreneurial dalam rangka penambahan dana anggaran Ubala di luar pemasukan kas anggota. Untuk arahan Kiai, mencari sumber dana pemasukan untuk memenuhi dana dari kegiatan-kegiatan yang ada di Ubala. Fungsi kerja, mencari dana tambahan lain untuk memenuhi kebutuhan anggaran badan pengurus. Deskripsi kerja, ada 4. Yang pertama, menyediakan makanan ringan untuk dijual kepada anggota Ubala. Yang kedua, menyediakan jaket Ubala untuk dijual kepada anggota Ubala. Yang ketiga, memanajemen sewa barang. Dan keempat, menjual makanan khas Lampung ke masa kampus. Program kerja. Ada 4 program kerja yang dicanangkan oleh Divisi Dana dan Usaha. Yang pertama adalah Kopi Lampung atau KUI PO Makanan Asli Lampung. Lalu yang kedua, kain tapis, kantin mini tanpa pelapis. Yang ketiga ada Manjau, mari pesan jaket Ubala. Dan 4, nyeruit, nyewain barang, dapat duit. Proker yang pertama, Kopi Lampung, KUI PO Makanan Asli Lampung. Latar belakang. Proker ini merupakan keberlanjutan dari proker yang dicanangkan tahun lalu. Lampung memiliki beragam oleh-oleh khas berupa makanan yang banyak digemari masyarakat. Melihat potensi tersebut, maka muncullah ide untuk menjual oleh-oleh makanan khas Lampung tersebut seperti keripik pisang, bakso soni, kopi Lampung, dan sebagainya. Tujuan dari proker ini adalah mengumpulkan dana dan mengenalkan makanan khas Lampung kepada masa kampus terkhusus. Deskripsi, barang akan dipesan dari Lampung lalu dikirim ke Bandung. Fokus penjualan akan lebih dominan di keripik pisang. Alasannya keripik pisang lebih tahan lama dan lebih dikenal. Selain itu memiliki banyak varian rasa. Dalam proker ini, kami juga bekerja sama dengan pabrik keripik pisang Lampung. Penjualan yang kami lakukan adalah dengan sistem pre-order dan ready stock. Untuk waktu pelaksanaan, kami menargetkan 2 kali pelaksanaan pre-order, yaitu di minggu ke-2 September dan minggu ke-4 Januari. Kami tidak menutup kemungkinan akan terlaksananya pre-order lebih dari 2 kali. Hal ini menyesuaikan dari banyaknya permintaan order yang diterima. Anggaran. Untuk anggaran direncanakan yaitu sebesar Rp717.000. Ini merupakan hasil kalkulasi dari pembelian 20 barang untuk ready stock beserta ongkirnya. Parameter keberhasilan. Yang pertama, terjualnya makanan PO minimal 50 piece. Dan yang kedua, terbentuknya Ubala Store IG sebagai wadah pemasaran produk. Berlanjut ke proker kedua, kain tapis, kantin mini tanpa pelapis. Latar belakang, proker ini merupakan keberlanjutan dari proker tahun lalu. Masa Ubala yang berada di sekre kadang merasa kehausan bahkan kelaparan. Selain itu, kantin terdekat adalah kantin Saraga yang tidak bisa dikatakan dekat dari sekre.
Hal ini merupakan oportunitas bagi dana usaha untuk menyelenggarakan penjualan makanan ringan dan minuman untuk dibeli masa Ubala. Tujuan dari proker ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengumpulkan dana. Deskripsi: makanan dan minuman seperti sosis Solo, beng-beng, wafer, air mineral, dan makanan atau minuman lainnya, tergantung situasi dan kondisi, akan dijual di dalam sekre Ubala dengan menerapkan sistem kantin kejujuran. Berkaca dari pengalaman sebelumnya mengenai kekurangan sistem pembayaran dan utang, maka untuk sistem pembayaran bagi pembayaran tunai akan disediakan buku catatan penjualan. Selain itu, difasilitasi juga dengan pembayaran via e-wallet melalui OVO, GoPay, dan Dana. Kami juga akan melakukan pengecekan progres penjualan setiap harinya. Untuk waktu pelaksanaan akan dilakukan selama masa kepengurusan BP Ubala 2020-2021 di hari efektif kuliah, Senin sampai Jumat. Anggaran: untuk anggaran direncanakan yaitu sebesar Rp250.000. Rp250.000 ini digunakan sebagai modal awal. Parameter keberhasilan: terperolehnya laba minimal 10% dari modal tiap bulannya. Proker ketiga, Manjau. Mari pesan jaket Ubala. Latar belakang: proker ini juga merupakan keberlanjutan dari proker tahun lalu. Banyak masa kampus yang masih belum mengenal Ubala. Maka dari itu, Ubala merancang jaket untuk mengenalkan kekhasan Ubala sekaligus sebagai identitas. Jaket ini dikenal akrab dengan sebutan Jabal. Jabal akan menjadi media pengenalan Ubala ke masa kampus. Proker ini menargetkan kepada anggota Ubala muda yang baru lantik. Tujuan dari proker ini adalah mengenalkan Ubala ke masa kampus, sekaligus menambah pemasukan dana. Selain itu, Jabal akan berfungsi sebagai memento bagi masa Ubala yang akan lulus. Deskripsi: pemesanan jaket Ubala menggunakan desain yang telah ada. Link pemesanan berupa Google Form akan disebarkan kepada masa Ubala muda seminggu setelah dilantik. Link akan ditutup setelah sebulan dari awal penyebaran. Kemudian, Jabal akan langsung diproduksi. Kami juga membuka pemesanan bagi masa Ubala atas yang ingin memperbarui Jabal. Waktu pelaksanaan: perencanaan pelaksanaan dilakukan saat semester 1 tahap persiapan bersama. Anggaran: perencanaan anggaran adalah sebesar Rp500.000, digunakan sebagai DP. Parameter keberhasilan: tercapainya keuntungan sebesar lebih dari Rp500.000. Proker keempat dan terakhir, nyeruit. Nyewain barang, dapat duit. Latar belakang: Ubala memiliki beberapa fasilitas yang terkadang tidak dimiliki oleh unit atau organisasi lain. Mereka yang tidak memilikinya cenderung menyewa berdasar prioritasnya. Melihat peluang ini, maka timbullah inisiatif untuk menyewakan beberapa fasilitas Ubala bersyarat dengan harga sewa per jam. Tujuan dari proker ini adalah mendapatkan tambahan pemasukan dana. Deskripsi: menyewakan barang fasilitas Ubala seperti alat musik, baju tari, ataupun proyektor dengan sistem harga per jam. Waktu pelaksanaan selama kepengurusan BP Ubala 2020-2021. Anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp100.000. Untuk parameter keberhasilan, terkumpulnya dana dari sewa minimal Rp900.000. Jadi, deskripsi dari divisi media dan informasi sendiri adalah orang yang mengatur penyampaian informasi baik ke dalam ataupun keluar Ubala ITB. Divisi ini juga mengelola media penyampaiannya, baik itu media yang online ataupun offline. Kalau arahan kerja sendiri untuk divisi media informasi adalah mengelola media penyampaian informasi untuk masa Ubala maupun untuk keluar masa Ubala. Arahan kerja dan deskripsi itu muncul beberapa proker dan fungsi kerja. Dari fungsi kerja divisi media informasi sendiri, merancang grand design publikasi media online maupun offline, mengatur media online maupun offline dari Ubala, dan mengatur alur penyampaian informasi di grup Ubala ITB itu sendiri.
Beberapa deskripsi kerja dari divisi ini itu memenuhi kebutuhan poster publikasi dari divisi lain, mensuasanakan peringatan Hari Raya Nasional, mengelola dokumentasi hasil kegiatan badan pengurus selama 1 tahun ini dalam satu file, dan membuat media penyampaian informasi dari dan untuk masa Ubala itu sendiri. Beberapa proker yang telah dirumuskan sendiri itu ada Ubala mengucapkan, AA Ubala atau ada apa Ubala, draft SMS Ubala, dan data warehouse Ubala. Proker yang pertama itu Ubala mengucapkan. Jadi ini untuk memperingati hari-hari nasional yang tercantum di kalender atau yang tidak menjadi yang tidak tercantum seperti misal hari batik atau hari tari gitu-gitu. Tujuannya itu ya memanfaatkan media sosial untuk mensuasanakan dan memperingati hari raya nasional. Secara kasarnya jadi kita pakai OA lain dan Snapgram sebagai media informasi kepada masa Ubala dan non masa Ubala. Waktu pelaksanaannya sendiri itu sepanjang kepengurusan BP Ubala 2020-2021, dan parameter keberhasilannya itu yang saya rencanakan mengucapkan hari raya nasional minimal yang tertera di kalender. Jadi sebenarnya kalau ada yang di luar kalender kayak misalnya hari buruh atau hari tari, hari batik, itu juga bisa, tapi minimal hari yang tertera di kalender. Jadi proker tahun kemarin yang Ubala Live sendiri itu gue breakdown jadi 2. Salah satunya itu Ubala atau ada apa Ubala. Jadi kita ngerekap kegiatan apa aja sih kegiatan fisik yang udah kita lakuin selama 1 bulan ke belakang. Jadi kita ini memanfaatkan media online dan offline untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan dilakukan setiap bulannya. Jadi kegiatan ini yang telah direkap itu akan dipost di feed Instagram dan di OA lain, dan dicetak dan ditempel di mading sekre. Waktu pelaksanaannya itu sendiri selama kepengurusan BP Ubala, parameternya itu terpublikasinya kegiatan Ubala ITB setiap bulan, deadline-nya sih 1 bulan setelah bulan terakhir itu. Nah, berikutnya itu ada draft SMS Ubala sendiri. Jadi ini kayak mirip di OA lain yang kita data lah kayak draft SMS gitu. Jadi di sini bakal ada platform untuk menyampaikan pendapat atau untuk mengekspresikan diri. Sebenarnya kalau tahun kemarin itu adalah Ubala Notes sendiri, cuma dalam hal ini teknis Ubala Notes baik itu online maupun offline. Online dalam hal ini di Snapgram dari akun Ubala ITB dan kotak saran di Sekre itu sudah menjadi proker dari BPA untuk menampung aspirasi. Jadi kalau dari BPA itu dari masa terkait kinerja BP selama kepengurusan. Nah, berarti draft SMS Ubala ini agak berbeda dalam hal ini. Pesan yang dikirimkan itu tidak harus formal. Dalam hal ini pesannya itu bisa berupa curhat atau ingin menyampaikan pendapat atau ada pesan-pesan yang belum tersampaikan atau mungkin ketika forum atau ketika curhat masalah, itu sebebas itu ya, seperti forum bebas, cuma sebisa mungkin harus bisa dipertanggungjawabkan akan isinya. Jadi ya deskripsinya adalah SMS Ubala ini menggunakan OA lain. Masa mengisi format kayak dari siapa untuk siapa dan isi pesannya apa. Kayak kalau mau anonim nggak apa-apa. Jadi ntar pesannya itu di copy dan di post di OA lain draft SMS Ubala. Rencananya sih ngirimnya bisa kapan aja, cuma di repostnya pengennya sih di malam minggu dan di Rabu malam rencananya. Atau mungkin beberapa masa yang ada saran terkait ini silahkan aja. Cuma untuk sekarang rencana awalnya seperti itu. Dari data warehouse sendiri itu jadi kita ini pengen menyimpan
rekapitulasi atau dokumentasi terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi tujuannya ya mengarsipkan foto dan video kegiatan Ubala pada Google Drive selama masa kepengurusan. Nah, jadi Kadif dari Media dan Informasi berkoordinasi dengan setiap kepanitiaan Pubdoknya untuk menyetorkan beberapa foto dan video terkait kegiatan yang telah dilakukan di Google Drive. Waktunya itu selama kepengurusan, parameternya itu tersimpan seluruh dokumentasi tiap kegiatan Ubala di Google Drive. Ini SOP mading yang mungkin agak sedikit berbeda, cuma beberapa poin aja sini tambah. Seperti ini yang sama seperti tahun kemarin, pemasangan informasi harus menghubungi divisi Medinfo terlebih dahulu, pemasangan menggunakan selotip agar nggak ada bekas ketika dicabut, pemasangan maksimal 1 bulan sesuai dengan batas waktu yang tertera. Nah, ini yang baru mencantumkan CP pada poster sebagai PJ terhadap poster tersebut, dan mungkin sanksinya juga agak diperbarui dikit. Meninfo berhak memberikan sanksi berupa lisan atau tulisan kepada pihak yang tidak sesuai SOP. Dan sanksi berikutnya, Meninfo berhak mencabut informasi yang tidak sesuai SOP, atau ya Meninfo berhak memberikan tindakan sanksi lainnya yang diperlukan jika sanksi-sanksi sebelumnya masih tidak diindahkan. SOP publikasi sendiri itu sebenarnya masih sama kayak tahun kemarin. Cuma untuk sekarang masih 2 hari dulu sebelum deadline. Kalau tahun kemarin kan dari 2 hari sempat diubah jadi 1 hari. Kalau ini 2 hari dulu karena efek yang kami gunakan sebagai template itu kami masih menggunakan Photoshop, belum bisa melalui HP. Jadi mengerjakannya ya harus di laptop. Selebihnya sama sih. Berikutnya ini SOP yang tergolong baru, yaitu SOP dari grup lain sendiri. Yaitu yang pertama, semua publikasi yang akan di-share ke grup internal berupa seperti promosi, kayak misal promosi acara atau suatu proker-proker, atau ya itu wajib mengirimkan konfirmasi ke Medinfo. Nah, gimana cara ngirim konfirmasi? Yaitu ya dilakukan 10 menit sebelum pengiriman. Jadi kalau misal dalam 5 menit belum membalas dari pihak Medinfo sendiri, pengirim dapat langsung mengirimkan postingan 60 menit setelah publikasi terakhir. Jadi kalau misal jam 8 ada yang ngirim, terus kita pengen 8.10 ngirim cuma belum bales, ya berarti setelah pas 8.10 itu kita bakal ngirim di jam 9 itu sendiri. Jam 9 itu sendiri. Jika terdapat berita yang bersifat urgent, kayak misalkan kecelakaan, berita kehilangan suatu benda, berita duka, dan lain-lain, maka pihak tersebut dapat mengirimkan ke grup terlebih dahulu, tanpa perlu mengonfirmasikan ke Medinfo. Yang sanksinya, gimana sih kalau nggak sesuai SOP ya? Untuk dari kami sendiri sih, kalau ada yang tidak mengindahkan SOP, paling akan diberi peringatan baik secara lisan ataupun tulisan terhadap pihak yang bersangkutan, baik itu mungkin lewat grup atau mungkin secara personal. Lalu yang terakhir itu Medinfo berhak memberikan sanksi lainnya yang perlu dilakukan jika memang sanksi tulisan atau lisan ini kurang efektif untuk membuat tertib masa agar sesuai SOP. Berikut beberapa parameter keberhasilan. Dalam penentuan bobot sendiri, saya pribadi menggunakan AHP dengan membandingkan antar proker dan fungsi kerja itu dari beban kerjanya. Ya, begini, menurut saya publication service itu sendiri yang paling berat. Lalu ada AA Ubala, lalu ada Ubala Notes, dan ada data warehouse Ubala dan Ubala mengucapkan. Dengan bobot masing-masing 38, 27, 15, 10, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danan Aldiriksa, Teknik Perminyakan 2018 sebagai Ketua Divisi
Badan Rumah Tangga Ubala ITB. Jadi deskripsi dari Badan Rumah Tangga itu adalah divisi yang berhubungan dengan menjaga kesekretariatan di Ubala ITB agar tetap aman dan nyaman saat digunakan oleh anggota Ubala ITB. Nah, arahan kerjanya yaitu menjaga kebersihan dan keamanan Sikre Ubala beserta barang-barang yang ada di dalamnya. Lalu fungsi kerjanya yaitu menjaga keamanan, kebersihan, dan kenyamanan Sikre Ubala ITB. Deskripsi kerja. Ada 3 deskripsi kerja, yaitu yang pertama, membuat kegiatan untuk mengajak massa Ubala untuk membersihkan Sikre Ubala. Lalu yang kedua, mendata dan menjaga keamanan barang-barang yang ada di Sikre Ubala. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan penambahan barang sesuai kebutuhan. Lalu program kerja. Program kerja yang saya buat yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada SG atau Sikreham, yang kedua ada SS, Sikre Secure, yang ketiga ada SF, Sikre Future, dan yang keempat ada SW, Sikre Was. Yang pertama itu Sikreham. Jadi latar belakangnya yaitu setiap massa Ubala mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dari Sikre dan diperlukannya kebersihan Sikre dengan membersihkan sekretariat setiap minggunya. Untuk itu, dibuat kegiatan untuk mengajak departemen dan divisi lain serta anggota Ubala untuk membersihkan Sikre Ubala. Nah, tujuan dari proker ini yaitu yang pertama, membersihkan sekretariatan Ubala ITB, lalu yang kedua, menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam berkegiatan di sekretariatan Ubala ITB. Deskripsinya yaitu setiap departemen atau kesekjenan yang ditunjuk diwajibkan untuk membersihkan Sikre. Lalu setiap departemen kesekjenan yang piket wajib melaporkan dokumentasi keadaan sebelum dan sesudah dibersihkan. Nah, divisi BRT lalu akan menginformasikan kepada massa Ubala sebagai bentuk apresiasi. Lalu waktu pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaannya itu yaitu setiap 1 kali dalam seminggu. Dari periode Agustus 2020 sampai Februari 2021. Yang waktunya bebas selama dalam 1 minggu tersebut. Tidak ada anggaran dalam proker kerja kali ini. Parameter keberhasilannya, terlaksananya SG sebanyak minimal 22 minggu dari 1 kepengurusan. Lalu program kerja yang kedua yaitu Sikre Secure. Nah, latar belakangnya itu barang-barang yang di ITB ini, yang ada di Sikre Ubala ITB ini banyak digunakan dalam acara. Nah, dan terdapat kemungkinan hilang atau tidak terjaga. Barangnya juga itu banyak yang diletakkan secara berantakan dan di seberang tempat. Nah, sehingga sulit untuk dicari ketika akan dibutuhkan dan digunakan kembali. Untuk itu, diperlukannya pendataan barang-barang yang ada di Sikre Ubala ITB. Tujuannya yaitu melakukan pendataan, penyimpanan, dan perawatan barang-barang Ubala ITB. Deskripsinya itu, divisi BRT melakukan pendataan barang-barang yang digunakan atau dipinjam dalam acara Ubala ITB maupun oleh pihak lain. Membuat katalog barang Ubala ITB. Pelaksanaannya itu, pendataan barang dilakukan setiap ada peminjaman barang untuk acara Ubala atau pihak lain. Waktunya tentatif. Dan katalog barang akan dilakukan di awal pengurusan. Katalog barang ini akan dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 Agustus 2020. Tidak ada anggaran. Parameter penghasilannya itu terdapat data-data barang setelah digunakan, lalu terbentuknya katalog barang secara digital maupun hard copy. Lalu program kerja yang ketiga yaitu ada Sikre Future. Nah, latar belakangnya itu Sikre idealnya menunjang masanya dalam berkegiatan di Sikre. Nah, masih banyak kebutuhan massa terkait dengan barang-barang yang belum ada di Sikre. Untuk itu, dilakukan perbaikan dan penambahan barang sesuai kebutuhan. Tujuannya itu perbaikan dan penambahan barang sesuai kebutuhan. Deskripsinya itu mengadakan kuesioner mengenai barang yang dibutuhkan, penambahan barang sesuai kebutuhan berdasarkan kuesioner, lalu perbaikan barang yang sudah rusak. Waktu pelaksanaannya 2 kali selama kepengurusan. Waktunya itu yaitu tanggal 16 September untuk kuesioner, 26 September untuk perbaikan atau pengadaan barang, 14 Januari untuk kuesioner, dan 24 Januari untuk pengadaan dan
perbaikan barang. Anggaran optimis yaitu 1 juta rupiah, realistisnya yaitu 750.000, dan pesimisnya 500.000. Parameter keberhasilannya terlaksananya minimal 2 kali selama masa kepengurusan. Lalu program kerja yang terakhir yaitu Secret Watch. Nah, latar belakangnya itu banyak barang yang milik masa Ubala yang tertinggal dan menyebabkan penumpukan barang serta terlihat berantakan sehingga menimbulkan kondisi yang tidak nyaman. Untuk itu, menjaga kebersihan dan kenyamanan sangat diperlukan. Tujuannya itu mewujudkan kondisi sikre yang nyaman dan bersih. Nah, di deskripsi kerjanya, divisi BRT akan melaksanakan bersih-bersih sikre bersama massa yang terdiri dari minimal 2 orang dari setiap departemen. Divisi BRT akan menginformasikan barang yang tertinggal di sikre apabila tidak diambil dalam jangka waktu yang tertentu. Barang tersebut akan dilelang oleh divisi BRT. Akan ada makanan beras sebagai daya tarik massa untuk datang dan sebagai apresiasi kepada massa. Waktu pelaksanaannya minimal 3 kali dalam satu pengurusan, yaitu tanggal 27 September, 7 Desember, dan 8 Februari. Anggaran optimis yaitu 750, realistis 600.000, dan pesimis 450.000. Parameter keberhasilannya terlaksana selama 3 kali selama masa kepengurusan. Nah, lalu ada SOP Kesekretariatan Ubala ITB. Nah, lalu parameter keberhasilan. Nah, yang pertama itu ada sikliham. Parameter KPI-nya terlaksananya sikliham. Bobotnya itu 30%, targetnya 22. Lalu sikre score. Data barang-barang sikre yang dipinjam itu parameter KPI-nya. Untuk bobotnya itu 15% dan targetnya 100%. Masih di sikre score, yaitu ada katalog barang untuk parameter KPI-nya dan bobot 10% serta targetnya digital dan cetak. Lalu yang ketiga ada sikre future, perbaikan atau pengadaan barang, itu bobotnya 20% dan targetnya terlaksana selama 2 kali. Yang keempat, pelaksanaan bersih-bersih sikre akbar, yaitu bobotnya 25% dan targetnya 3 kali dengan total sebanyak 100% dari keseluruhan bobot dari program kerja yang sudah dibuat. Sekian dari divisi BRT. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.